Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 12 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah ada Euro GBP dan kemudian ada GBP Japan Yen ya. Ini untuk target swing-nya ini berada di Euro GBP ya, kemudian untuk intraday di GBP Japan Yen. Di sini untuk Euro GBP sendiri kita analisa dari time frame M5 hingga weekly, kita ambil posisinya buy dan kita lihat ada terbentuk liquidity di atas ya, atau tepatnya di equal high ya. Jadi dia perlu untuk tembus dulu untuk area liquidity-nya, lalu untuk menutup area gap di bawah. Kemudian untuk GBP Japan Yen kita analisa dari time frame M5 hingga H1, kita ambil posisinya buy. Jadi dia masih melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Dari yang sebelum-sebelumnya di GBP Japan Yen tren masih cenderung untuk bullish. Kemudian di sini kita ambil posisi buy di area demand zone ya, atau di area retestnya gitu. Nah, jadi untuk Euro GBP ini kita buy limit di 0.84008, kemudian stop lossnya di 0.83686, kemudian TP-nya di 0.87239 ya. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $4 ya, $4,8 ya. Oke, kemudian untuk risk and reward 1:10, expired sampai 3 Agustus 2022. Kemudian untuk GBP Japan Yen kita buy limit di 161.754, kemudian stop lossnya di 161.264, lalu untuk TP-nya di 165.028, kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,67 ya. Risk and reward 1:6, kemudian expirednya sampai 18 Juli 2022 ya, kurang lebih 1 minggu ya. Nah, jadi teman-teman seperti biasa selalu lakukan atau gunakan resiko maksimal 1% ya untuk setiap entry-nya, untuk setiap trade-nya. Jadi misalkan di sini untuk Euro GBP kita resiko 4,08. Nah, ini diusahakan resiko ketika kita open di Euro GBP ini resikonya itu maksimal 1%. Jadi untuk yang teman-teman yang punya saldo di atas $400 bisa teman-teman open posisi 0,02 lot, karena di sini 0,01 lotnya resikonya $4 ya. Jadi resiko $4 ini kan untuk yang saldo di 400 kan, kalau open 0,01 lot berarti resikonya 1% ya. Tapi teman-teman yang modal atau saldonya di bawah 400, misal di 200 atau 100, teman-teman bisa gunakan akun sen gitu. Ya, akun sen sendiri dari misal katakanlah $100 ya. $100 itu bisa jadi 10.000 sen ya. Nah, 10.000 kan bisa tuh untuk resiko 1% dari 10.000 kan berarti 100 sen ya. Nah, 100 tinggal dibagi 4 ini. Nanti ketemu jumlah lot yang bisa kita pakai. Di GBP Japan Yen juga sama, caranya juga demikian. Gampang kalau pakai akun sen. Jadi untuk yang saldo-saldo di bawah, ya saldo-saldo di bawah 500, 300, nah itu kita bisa gunain akun sen saja gitu. Terus di sini untuk kita juga bisa lakukan partial profit taking ya. Jadi partial profit taking itu ketika harga sudah running profit di risk and reward 1:2. Jadi di sini risk and rewardnya 1:10 ya untuk target sampai TP-nya. Jadi ketika harga sudah risk and reward 1:2, 1:2 itu artinya kita sudah running profit 2 kali lipat lebih besar daripada resikonya.
Nah, di sini resikonya 4 ya. Berarti kita sudah running profit $8. Kita sudah running $8. Nah, kita bisa TP parsial gitu. TP parsial itu misalkan teman-teman open posisinya lebih dari 0,01 lot. Nah, misalkan 0,06 lot. Nah, itu teman-teman bisa TP parsial sebagian. Jadi TP 0,02 lot gitu atau 0,01 lot gitu. Jadi masih ada sisa lot yang kita hold sampai TP ya, teman-teman. Itu untuk mengamankan bagian keuntungan kita ya. Terus kemudian untuk mengurangi resiko, kita bisa pindahin stop loss-nya ini di entry ketika sudah masuk di risk and reward 1/2 atau 1/1. Nah, di sini risk and reward 1/10 ya. Jadi ketika sudah running profit seperti tadi yang saya jelaskan 1/2 atau 1/1. Jadi ini stop loss-nya ini kita edit, kita adjust, kita jadiin di entry. Jadi ini kan di 0,83686. Nah, ini kita edit, kita samain dengan entryan kita. Jadi entryan kita kan di 0,84008. Nah, ini kita bisa edit, kita samain dengan letak entry kita atau kita lebih dikit. Nah, misal 0,84010 gitu. Itu juga bisa. Jadi udah SL-nya itu SL bukan rugi ya, SL plus ya. Jadi misalkan harga sudah tidak sesuai dengan analisa, kemudian berbalik arah menyentuh stop loss, kita close posisinya itu tidak posisi rugi gitu. Jadi kita nggak rugi apapun gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk analisanya bisa sudut kanan aja di sini. Di sini sudah ada Euro GBP di time frame weekly ya. Kemudian ada GBP Japan Yen ini di time frame H1. Oke. Kita like dulu seperti biasa, lalu kita bahas satu persatu dari Euro GBP ya. Oke, di sini sudah ada Euro GBP di time frame weekly. Nah, jadi untuk big picture-nya dia masih cenderung untuk sideways ya di atas ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk big picture-nya Euro GBP. Dan menariknya di sini dia masih punya area gap ya, teman-teman. Di time frame weekly dia masih gap yang belum tertutup sama sekali. Nah, di sini jadi harga open di atas harga close ya. Nah, di sini kan ada candle weekly, close di sini ya. Kemudian harga open di sini. Nah, di harga open ini dia sempat turun ya. Sempat turun tapi tidak sampai menutupi, enggak sampai masuk ke harga close sebelumnya. Nah, inilah yang disebut gap gitu. Jadi dia harganya enggak sampai menutupi harga close sebelumnya. Jadi dia open, dia enggak kembali lagi gitu. Ini di tanggal 27 Juni 2016 ya. Jadi sudah kurang lebih ya hampir 6 tahun, kurang lebih seperti itu, harga belum menutupi area gap. Oke, jadi kalau kita lihat di sini dia juga ada equal high ya di sini. Equal high ini kita bisa lihat, kita jadikan equal structure ya. Itu salah satu equal structure yang posisinya di atas namanya equal high. Nah, ini kita bisa jadikan area liquidity juga gitu. Terus kita pindah ke 4 ya. Atau ke daily dulu. Nah, untuk daily sendiri tren masih bagus untuk strukturnya. Untuk market strukturnya dari downtrend, kemudian uptrend ya. Sini dia sudah ada change of karakter juga di sini. Dia membentuk change of karakter, dia break dari high sebelumnya, membuat higher high, kemudian low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya atau
higher low, kemudian di sini ada higher high, higher low, higher high lagi, dan sekarang harga kembali untuk retest ya. Kemungkinan harga akan membentuk seperti ini. Nah, di sini kan ada area supply di time frame weekly-nya. Kita perhatikan, nah ini adalah candle bearish juga. Salah satu candle bearish, jadi dia sudah break ya dari low di sini untuk weekly-nya. Dan di sini ada candle bullish. Candle bullish terakhir sebelum dia break of structure ya. Nah, ini bisa jadi area supply weekly-nya. Untuk di daily ini target bisa naik sampai, atau kita bisa expect ya untuk naik dulu masuk di sini. Nah, ini kan area liquidity yang tadi ya. Area liquidity yang tadi masuk, tembus area liquidity, kemudian lanjut untuk turun masuk ke area gap yang tadi. Ya, yang area gap tadi ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk di time frame weekly hingga daily-nya. Terus kalau kita lihat di H4, untuk di H4 sendiri dia masih bearish ya teman-teman ya. Jadi di sini dia juga sudah ada change karakter juga di sini, change karakter, break of structure, lanjut ke break of structure. Nah, di sini dia juga ada break of structure juga di sini ya. Nah, di sini tapi nampaknya dia sudah membuat touch ya di sini ya, atau change karakter ya. Jadi dia udah touch change karakter. Kemudian di sini adalah area demand yang di daily tadi itu. Nah, di sini menariknya ada area equal low ya. Kalau yang di atas tadi kan yang di time frame weekly equal high. Kalau yang di bawah ini di time frame H4 ada equal low ya. Jadi equal low itu harga yang sama dari kedua swing high atau swing low. Kalau swing low itu namanya equal low, kalau yang swing high namanya equal high. Ini namanya equal structure ya teman-teman ya. Dan ini bisa disebut salah satu liquidity juga. Selain retail trendline, ada yang disebut equal low atau equal structure ini. Ini kita bisa sebut liquidity juga. Oke, untuk itu kita bisa lihat untuk di area demand kita bisa ambil yang di bawah equal low ya. Karena dia bisa saja untuk swap. Jadi nembus ini dulu equal low, kemudian lanjut naik gitu. Oke, terus kita pindah ke time frame lebih rendah, misal H1 untuk letak entry-nya. Tanggal berapa? 17 Mei 2022 ya. Kita langsung ke time frame M30. 17 Mei 2022. Nah, di sini. Jadi kita ambil order blocknya di time frame M30 ya. Jadi ini yang kita pakai untuk area entry buy dan stop loss-nya. Ukuran candle 2 kali ukuran candle ya. Jadi untuk area buy dan stop loss 2 kali ukuran candle order block ini. Jadi buy di sini, stop loss di sini. Terus untuk letak presisinya kita pakai yang di M5. Di berapa? 17 Mei. Oke. Nah, di sini ya. Ini untuk letak entry-nya. Nah, di sini ada area FVG juga. FVG fair value gap ya. Fair value gap itu seperti ini ya. Nah, jadi dia ada fair value gap atau imbalance area. Jadi imbalance area ini harga antara ekor sebelumnya dan ekor sesudah itu ada jarak gitu. Jadi ada jarak ekor sebelum dan ekor sesudah. Dan di sini tuh yang dinamakan area FVG, fair value gap, itu beda dengan gap ya teman-teman ya.
Dan di sini juga ada area fair value gap atau area FVG. Jadi di sini kan ada ekor sebelum, dan di sini harga entry dia tidak membuat ekor ya, ataupun ada ekor sangat kecil sekali di sini ya. Nah, jadi kita entry-nya di area FVG di dalam order block itu ya. Tepatnya di area ini aja. Kita langsung kembali ke sini. Nah, jadi untuk entry kita di area ini ya. Jadi ini tinggal kita turunin untuk area range antara buy dan stop loss. Jaraknya sama dengan yang tadi di M30. Tapi untuk entryan untuk letak presisinya di M5 ya. Jadi di sini antara ini range buy dan stop loss jaraknya sama. Kemudian untuk TP kita TP di area equal height ya. Di sini tadi itu yang udah kita tandai di time frame weekly ya tadi ya. Nah, kita TP di area equal height ya. Di sini. Risk and reward 1:10 ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Euro GBP ya. Semoga ini tersebut. Terus kita lanjut, ada GBP Japan Yen ya. Untuk GBP Japan Yen sendiri tren masih cenderung untuk bullish. Tren panjangnya dia juga sudah break dari trendline-nya ya. Trendline weekly dia sudah break, untuk trendline daily juga dia juga sudah break ya. Dan di sini dia sedang koreksi ya teman-teman. Dan dia satunya ini harga udah masuk area order block tapi belum masuk buy limit kita ya. Jadi ini hampir masuk ya teman-teman. Selisih dikit. Mungkin nanti balik lagi. Oke, jadi untuk di H1 sendiri dia juga sudah ada change karakter ya di sini ya. Jadi dia sudah ada change karakter, sudah ada breakout structure juga. Jadi setelah change karakter ini dia harga kembali masuk ke area demand ya. Kemudian lanjut lagi bullish, dan di sini dia setelah membuat higher high ya, setelah membuat higher high harga kembali lagi untuk retest. Dan di sini ada area order blocknya. Tapi kenapa kita tidak ambil area order block di situ? Nah, itu di bawah area FVG persis ya, dan kemudian di sini ada equal low ya. Tinggal kita lihat di time frame M5, di sini ada equal low ya teman-teman. Jadi dari sini. Nah, itu equal low ya teman-teman ya. Itu kalau di M5 lebih terlihat jelas ya teman-teman. Nanti kita coba lihat di time frame M5. Nah, ini FVG yang terbentuk di time frame M15 ya. Kita lihat di M15 terlebih dahulu. Nah, FVG itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Yang saya sebutkan tadi. Dia ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Oke, kita lihat, kita cari ada area equal low tadi. Nah, di sini ya equal low-nya ya. Ya, jadi ada swing low. Jadi di time frame M5 kelihatan kalau ada swing low di sini. Inilah swing low-nya. Kemudian di sini juga swing low juga. Jadi harganya sama, posisinya sama. Ini bisa disebut area equal low ya. Hati-hati kalau entry, harus diperhatikan juga apakah di sana ada equal low atau enggak.
Terus untuk entrian buy kita ambil di area demand yang sebelah sini. Sini ada candle pin bar juga di sini, bearish pin bar ya. Kita pakai yang itu aja. Tapi untuk letak presisi order blocknya kita pakai yang di time frame M30 atau M15 ya tadi ya. Nah di M15 ini ada candle bearish juga, kita pakai yang ini. Dua kali ukuran candle ini ya, yang kita tandai yang candle bearish itu. Untuk area entry buy dan stop lossnya, untuk range buy dan stop lossnya. Di range nya ini dua kali ukuran candle ini ya. Terus untuk letak presisinya kita pakai yang di M5. Nah di sini juga ada area FVG ya teman-teman, seperti ini. Dan ini yang kita pakai untuk letak presisi entry-nya. Ini sudah saya tandai, sudah saya kasih notif juga di sini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk buyer GBP Japan Yen. Kemungkinan harga akan turun terlebih dahulu karena di sini dia di time frame M5 dia juga belum ada change karakter juga. Mungkin dia akan turun dulu kemudian naik buat change karakter, boleh turun dan naik. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari penjelasan analisa dari kedua pair ini, Euro GBP dan GBP Japan Yen. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Tanpa risk management, tanpa selalu konsisten gunakan resiko 1% ya kita nggak akan untuk bisa konsisten atau bertahan untuk di market seperti ini. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.